Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efek Jurnal Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikalnya, rekomendasi broker akun Sen, terutama untuk pemula. Linknya ada di deskripsi ya. FBS dengan akun Sennya itu dari segi perforexnya, mayor minor itu juga lengkap. Dari kripto pun juga bisa di trade, Nasdaq, oil semuanya itu bisa di trade dengan menggunakan akun Sen ya. Tentunya dengan konsep money management dengan baik dan benar, risiko akan lebih kecil ya. Dan yang paling utama adalah jangan overload dan overtrade. Untuk linknya bisa dicek di deskripsi ya. Untuk akun Sen ini tidak akan muncul di aplikasi, hanya menggunakan link yang ada di deskripsi baru akun Sen ini bisa diakses ya. Selanjutnya dari segi fundamental untuk malam ini itu sedikit sepi. Dari 20.30 waktu Indonesia Barat ya, ada produktivitas dari non pertanian aja, cuman dari marketnya sih kemungkinan nggak terlalu ngefek ya. Tetapi hati-hati untuk besok ini, data-data yang berkaitan dengan inflasi itu akan dirilis dimulai dari jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Apabila inflasi tahunannya ini kalau misalkan meningkat untuk besok ini dari data yang sebelumnya adalah 2,6%, diperkirakan menjadi 2,7%. Kalau misalkan aktual yang terjadi itu adalah di atas 2,8 atau di atas daripada 2,9%, tentunya akan ngedorong indeks dolar ini akan sangat volatile sekali, dimana bisa aja menguat secara signifikan. Dan dari segi goldnya pun juga bisa kembali turun ke bawah ya. Khusus untuk besok malam tetap waspadai, ada 3 data yang akan keluar kurang lebihnya ya. Yang pertama adalah dari intinya, yang sebelumnya itu kan 0,3% diperkirakan sih tetap, cuman tetap waspadai aja, kemungkinan sih ada sedikit peningkatan ya. Kemudian dari monthly-nya 0,2% diperkirakan meningkat menjadi 0,3%. Yang paling utama itu berada di year on year-nya yang ada di sini ya. Ini yang mesti diantisipasi untuk besok ini. Kalau misalkan besok ini data yang keluar adalah di bawah daripada data yang sebelumnya, tentunya akan ngedorong untuk indeks dolar melemah dari segi jangka pendeknya, dan bisa aja gold lari lebih tinggi ya. Kemudian disusul dari Kanada akan merilis suku bunga juga, diperkirakan memangkas sebesar 50 basis point ya. Dari yang sebelumnya 375 diperkirakan nanti itu dipangkas 50 basis point menjadi 3,25. Aktual yang terjadi itu nanti berapa, itu yang akan dipantau ya. Kalau misalkan sesuai, bisa aja ini nanti USD CAD ya, contoh di pairnya itu akan menguat secara signifikan atau bisa aja lari ke atas ya. Untuk besok fokusnya cuman itu aja. Kemudian dari segi teknikalnya, indeks dolar itu harga sudah mampu bergerak di atasnya zona tengah atau sebagai pivot. Kurang lebihnya penurunannya ya, ketika sentuhan pertama yang ada di batas atas konfirmasi pivot di sini, harga ini kurang lebih 106.00 sebagai psikopress levelnya, harga mampu menahan pergerakan dan ini lari ke atas ya. Untuk next targetnya malam ini sampai dengan besok itu waspadai aja di antara 106.51 sampai dengan 106.73 sebagai history high minggu lalu. Tetapi kalau misalkan data-data yang berkaitan dengan inflasi itu mendadak menguat, bisa aja untuk indeks dolar ini langsung lari ke atas, break high di minggu yang sebelumnya. Ada 2 level area target yang mesti diantisipasi, kurang lebihnya di antara sebagai psikopress levelnya itu berada di 107. Ini target kalau misalkan data inflasi besok dari Amerika itu ada peningkatan, kemungkinan 107 sampai dengan 107.17. Tetapi kalau misalkan ada penurunan dari data inflasi, bisa aja dia akan langsung muter balik ke support pertama weekly ya. Tetapi lebih kecenderungan kalau kita lihatin baik dari segi teknikal dan perkiraan dari fundamental, ada peluang kemungkinan untuk besok setelah inflasi rilis, kemungkinan 107 ini akan dicapai ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD untuk kemarin ini kan sesuai yang diantisipasi, kenaikannya pun itu ketahan di zona yang saya blok hijau di sini. Untuk swingnya itu adalah cari ancang-ancang setup sell. Harga sentuhan pertama untuk saat ini ya kurang lebih berada di 1.2738. ini ada reaksi kurang lebih pas di level area tersebut. Kunci malam ini itu berada di zona tengah atau sebagai pivot 1.2714. Kalau misalkan mampu melewati level area tersebut, ada potensi kemungkinan akan kedorong signifikan ke bawah ya. Yang akan menjadi next targetnya kurang lebihnya berada di support pertama weekly 1.2649. Selanjutnya adalah di history low minggu yang lalu berada di 1.2617. Tetapi hati-hati, biasanya mendekati fundamental besok ini yang akan dirilis dari segi Amerika ya, biasanya tidak langsung cenderung bergerak drop secara signifikan. Tetap waspadai, kalau harga ini kembali ke atas
masih belum ada perubahan dari segi level area support resistennya, tetap berada di 1.2778 sebagai resisten pertama weekly, dan history high minggu lalu itu berada di 1.2811. Kuncinya ada di 1.2811. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, persiapan cari ancang-ancang setup sell. Khusus untuk day trade ya, targetnya itu berada di zona tengah atau sebagai pivot penurunan saat ini dari resisten ya ke batas atas pivot, itu ruang gerak sekitar 40 pip, tetapi masih ada ruang untuk day trade itu ruang gerak sekitar 60-an pip. Ini khusus untuk day trade. Untuk rekan-rekan yang dapat yang nyimak di outlook kemarin ya, cari ancang-ancang setup sell setelah keluar dari zona yang saya blok hijau. Tetapi perlu diwaspadai juga kalau misalkan besok ini data inflasi itu yang akan dirilis itu ternyata adalah positif, apalagi surprise, berpotensi GBP USD untuk minggu ini itu mengejar level area support kedua weekly yang berada di 1.2552. Untuk sementara ini off dulu, tetapi sampai dengan besok kalaupun ada kenaikan kemungkinan sudah tidak jauh-jauh di antara resisten pertama tetap sampai dengan history high minggu lalu, tetapi ada kecenderungan kemungkinan untuk malam ini akan sedikit kedorong ke atas sebelum harga ini turun kembali ke bawah. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD planning di outlook cari ancang-ancang setup sell. Day trade harusnya sudah keluar, mengingat target terdekat untuk day trade ya 1.0523 sudah tercapai. Kurang lebih harga ketika menyentuh level area tersebut ini dipasin, jadi ada reaksi, dan reaksinya ini berada di atas level area tersebut, berpotensi kemungkinan ini nanti akan dijebol ke bawah. Tetapi tetap waspada aja dari segi time frame kecilnya atau satunya ya, kalau misalkan ada kenaikan untuk malam ini kemungkinan gambaran saya sudah tidak jauh-jauh di antara 1.0566 sampai dengan 1.0544 sebagai pivot atau zona tengah weekly untuk minggu ini ya. Dari penurunannya pun sentuhan pertama kembali ke pivot ini kan ada reaksi, kemudian kenaikannya pun juga ada reaksi pas di level area tersebut, dan harga break low di zona tengah atau sebagai pivot di sini juga ada reaksi ya. Jadi ketika level area tersebut itu pas, ketika menyentuh level tersebut itu ada reaksi, harga tidak menutup kemungkinan besok itu ada surprise. Kalau misalkan didukung dari inflasi meningkat dari Amerika, peluang besar untuk Euro USD minggu ini mengerjakan level area maksimum sebagai zona pantaunya adalah di support kedua weekly 1.0403. Untuk saat ini day trade ini sudah clear, tidak ada entry posisi lagi, terkecuali kalau misalkan ada kesempatan harga ini menguji sekali lagi di level area zona tengah atau sebagai pivotnya, ini bisa jadi re-entry sell kembali khusus untuk day trade. Bisa terjadi, tetapi dari segi targetnya day trade berada di 1.0488 ya, tetapi untuk swing masih tetap belum ada perubahan. Tetapi yang sudah dapat harga di bahu kiri yang ada di sini ya, ini stop loss sudah bisa dimajukan di bawahnya break even atau sedikit di atasnya batas konfirmasi pivot bagian atas ya, 1.0566. Gambaran saya untuk Euro USD besok ini ada peluang kemungkinan akan mengerjakan level area bawah. Selanjutnya adalah AUD USD. Pergerakan AUD USD sesuai dengan planning, harga kenaikannya pun tidak bertahan lama ketika break di level area batas atas konfirmasi pivot 0.6460 ya. Kalau kita lihatin dari segi time frame 4-nya pun ini kelihatan setelah break harga langsung drop ke bawah secara signifikan, dan dari segi suku bunga yang dirilis tadi pagi itu netral, tidak ada penurunan kembali ya, tetap untuk dari segi data suku bunganya ya. Jadi kemungkinan sih ada potensi komentarnya itu dovish, makanya untuk AUD USD sejak tengah malam kemarin dan disambung dari tadi pagi setelah rilis dari suku bunga drop secara signifikan langsung ke bawah ya. Dari segi day trade-nya ini pun juga sudah harusnya udah keluar, udah TP, tetapi swingnya ini on track. Saat ini stop loss sudah bisa dimajukan untuk rekan-rekan yang dapat sedikit di bawahnya zona tengah atau sebagai pivot ya, lock di break even-nya. Untuk TP pertama di video yang sebelumnya atau di outlook kemarin ya, berada di 0.6471, 0.6371 kurang lebih di sini, ini sebagai TP pertama, tapi TP keduanya masih ada ruang menuju 0.6325. Tetapi untuk day trade ini saat ini masih rawan ya, kalau misalkan sell kembali, terkecuali ada satu gambaran, tentunya sell stop. Kalau misalkan berani ya sell stop di bawah low terdekat di sini, tetapi dari segi jarak untuk stop loss itu ruang gerak sekitar 25, maksimum adalah 30 pip, tetapi dari segi targetnya itu berada kurang lebihnya 50 sampai dengan 55 pip. Tentunya sih ini lebih ideal, tetapi kalau misalkan mau di sell sekarang ini rawan, jadi masih ada kecenderungan atau potensi harga ini setelah break di support pertama weekly
terus terang ini masih ada potensi nge-retest di zona tengah atau sebagai pivot sebelum harga ini drop ke bawah ya. Jadi kesimpulannya untuk AUD USD sampai dengan besok malam, kalaupun ada kenaikan, tetap pantau di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi bawah 0.6425. Kemudian yang akan menjadi next targetnya, history low minggu lalu, kalau misalkan berhasil dilewati untuk malam ini, ada potensi besok akan mencapai level area 0.6324 setelah data inflasi dari Amerika dirilis. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD ini, harga koreksinya itu ternyata dipasin di batas atas konfirmasi pivotnya 1.4097 dan harga ini mendadak langsung lari ke atas. High di hari Senin kemarin itu mampu dilewati dengan mudah ya. Dan untuk saat ini harga tertingginya itu berada di kisaran 1.4195 pembulatan. Untuk saat ini itu hati-hati, masih ada potensi kemungkinan akan terkoreksi sedikit lebih dalam. Tentunya sampai dengan besok ini menjelang rilis suku bunga dari Kanada ya. Jadi masih ada peluang untuk USD CAD ini terkoreksi lagi ke bawah. Untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok, perhatikan terlebih dahulu di 1.4134. Kalau misalkan kehilangan level area tersebut, kemungkinan sih ada potensi akan lanjut ke bawah dulu pas di zona tengah atau sebagai pivot dengan batas konfirmasi bawah itu berada di 1.4052 sebelum harga ini lari ke atas. Tetapi kalau misalkan untuk USD CAD ini langsung bergerak ke atas ya, pantau di 1.4224 sebagai resisten kedua weekly, dan masih ada ruang ke resisten 3 atau 4 yang berada di 1.4313 sampai dengan 1.4358 ya. Jadi untuk USD CAD ini menjelang besok rilis suku bunga dari Bank Sentral Kanada ya, masih ada peluang sekali lagi kemungkinan akan terkoreksi ke bawah, tetapi sebagai kuncinya selama Kanada atau USD CAD ini belum kehilangan level area atau bergerak di bawahnya 1.4052, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning masih tetap cari ancang-ancang setup buy dengan targetnya berada di resisten kedua weekly. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss penurunannya itu kurang lebih belum mampu bergerak menuju support pertama weekly atau zona yang saya blok orange di sini. Untuk planning kemarin buy sebenarnya ya, tapi stop lossnya sih ini aman. Untuk kenaikannya pun hari ini itu pas kurang lebihnya itu ketahan di zona tengah atau sebagai pivot yang berada di 0.8808 ya, kurang lebih di sini harga ini ada reaksi. Tetapi untuk malam ini perhatikan aja dia mampu atau tidak keluar kembali bergerak di bawahnya 0.8787. Kalau misalkan mampu, ada potensi sebelum besok USD Swiss ini ada kenaikan yang secara signifikan. Hati-hati di level area 0.8775 maksimum sebagai kunci untuk minggu ini, selama dia masih belum break low di minggu yang sebelumnya. Tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi dari segi targetnya itu masih ada ruang ke resisten pertama sampai dengan history high minggu yang lalu yang berada di 0.8889 ya. Untuk saat ini yang belum dapat entry posisi, saran saya adalah off dulu, jangan paksa terlebih dahulu masuk ke market ya, tetapi pantau aja di dua level area terdekatnya 0.8787 sampai dengan 0.8775 terlebih dahulu. Kalau misalkan ada konfirmasi sekali lagi pembalikan arah di antara dua level area tersebut, baru referensi buy itu kemungkinan akan ada. Tetapi dari segi targetnya di antara 0.8862 sampai dengan 0.8889. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen ini kuat sekali ke atas. Harga sudah mampu break high di minggu yang sebelumnya. Sebelum harga ini bergerak lebih tinggi di level area zona yang saya blok hijau di sini, ini sudah membuat zona demand baru ya. Ada peluang kemungkinan untuk minggu ini itu bergerak di atas 152.100 ya kurang lebih, tetapi tetap waspada aja. Bisa aja ini nanti terkoreksi dulu ke bawah, retest sekali lagi di antara history high minggu lalu. Maksimum adalah di resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support sebelum harga ini naik lebih tinggi. Jadi untuk zona pantaunya malam ini sampai dengan besok sebagai kuncinya itu berubah selama harga masih belum mampu turun kembali di bawah 150.800. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy, tetapi yang akan menjadi next targetnya, mengingat resisten pertama weekly masih belum disentuh atau tercapai ya, ini ada peluang kemungkinan akan tercapai. Tetapi kalau besok malam data inflasi dari Amerika itu tentunya adalah positif atau ada peningkatan, 153.40 ini akan sangat mudah sekali dicapai. Tetapi kalau misalkan negatif untuk data inflasi Amerika besok yang akan dirilis ini, hati-hati, bisa aja USD CAD ini langsung bergerak secara ekstrim, drop ke support pertama weekly
ini yang menjadi gambaran saya untuk besok ini ya, tetapi ini persentasenya kembali ke 149,06 di sini, itu untuk saat ini masih di bawah 20%. Yang akan menjadi fokusnya sampai dengan besok malam sebagai kesimpulan untuk USD Yen, pantau aja mampu atau tidak malam ini kedorong 151,23 sampai dengan 150,800. Kalau misalkan mampu, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy yang akan menjadi targetnya 152.100, kemudian sebagai psikopress levelnya itu berada di 153, maksimum target untuk minggu ini itu berada di 153.400. Selanjutnya adalah untuk gold. Open market gold kemarin ada gap ya di hari Senin, kemudian penurunannya ini belum ada konfirmasi bergerak atau H4-nya pun mampu tutup di bawah 26.29. Harga ini langsung lanjut ke atas, kurang lebihnya sentuhan pertama di sini kan ada reaksi, kemarin juga sudah dibahasin ya, turun ke pivot kurang lebih pas dan ada konfirmasi pembalikan arah, harga langsung lari ke atas. Kurang lebihnya ya di history high minggu lalu yang berada di 2657 lah kurang lebih di sini, dan ini sudah terjadi konfirmasi sebenarnya. Harga ini sebelum lari ke atas ya ini sudah membuat rally bis rally atau zona demand ya, dan sentuhan pertama ketika menyentuh level area zona yang saya blok biru di sini ya ada reaksi. Cuman sayangnya setelah terjadi reaksi di sini, harga ini penurunannya itu pas di history high minggu lalu yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 2657 ya, kurang lebihnya pas. Harga ini tidak mampu tutup di bawah level area tersebut. Ada kecenderungan kemungkinan kalau malam ini minimal dari segi time frame H4-nya mampu tutup di atasnya 2678 dari segi time frame H4. Idealnya adalah daily. Sebelum data-data dari inflasi Amerika besok ini dirilis, kemungkinan ada peluang ke 2694 terlebih dahulu sebelum ada penurunan secara ekstrim ya. Cuman dari segi planning kemarin memang untuk swing cari ancang-ancang setup sell, tetapi untuk saat ini itu masih running ya. Kalau untuk posisi saya pribadi, saya sudah masuk di level area 2670, saya dapat harga di situ. Tetapi dari segi stop loss untuk posisi saya pribadi itu berbeda. Stop loss mengingat dikarenakan di sini kuncinya berada di 2657 di sini, sentuhan pertama itu kan harga pas di level area tersebut dan harga ini kan lari ke atas ya. Jadi untuk stop loss saya itu berbeda dengan di outlook kemarin, tetapi saya lebih ke maksimumnya adalah 125 pip. Tetapi pas waktu penurunannya tadi itu saya sudah sempat cut sebagian posisi. Jadi kalau misalkan ada kenaikan kembali, setidaknya masih ada sisa profit yang didapat ya. Itu untuk planning saya pribadi. Tetapi untuk saat ini saya masih belum mau menambah posisi, terkecuali kalau misalkan harga malam ini mampu bergerak kembali di bawahnya 2670, kemungkinan akan saya pertimbangkan nambah posisi kembali atau re-entry sell kembali. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, lebih baik saya menunggu di atas untuk re-entry kembali, cari ancang-ancang setup sell. Tetapi kalau misalkan ada peluang untuk buy-nya, kalau misalkan dimanfaatkan 2-3 jam ke depan, ya tidak menutup kemungkinan akan saya take over ke buy terlebih dahulu dengan targetnya berada di 2694 ya. Ini kalau misalkan harga tidak mampu turun di bawahnya 2670 untuk malam ini. Jadi kesimpulannya untuk gold sebagai zona pantaunya, mengingat di resisten kedua weekly saat ini yang bertumbuk dengan punyanya monthly 2678 yang berada di sini, untuk kedua kalinya sudah di retest. Kalau misalkan sampai kehilangan level area tersebut untuk malam ini, ada peluang kemungkinan menuju 2694. Tetapi kalau misalkan dia pullback dan kehilangan level area 2670 kembali, ada potensi kemungkinan ya sampai dengan data inflasi besok dirilis. Yang saya khawatirkan ini sideways di antara dua level. Batas bawah itu di antara 2657 sampai dengan 2650. Jadi ini 50-50 peluangnya. Kalaupun ada kenaikan menuju 2694 saat video ini dibuat, belum ada konfirmasi dari segi time frame H4-nya pun mampu tutup di atasnya 2678. Terkecuali kalau misalkan sudah mampu, baru ada peluang ke 2694. Tetapi kemungkinan juga tidak akan langsung, waspadai potensial koreksi dari segi time frame kecilnya. Tetapi kalau misalkan kenaikannya ini nanti berhenti di sini aja, minimal H4-nya tidak mampu tutup di atasnya 2678, apalagi kalau misalkan H4 selanjutnya berhasil kembali tutup di bawahnya 2670, hati-hati, bisa aja sebelum data inflasi besok rilis berpotensi untuk gold ini sideways dari segi time frame kecilnya. Kalau misalkan itu terjadi, batas sideways-nya kurang lebih ya 2678, batas bawah itu di antara 2657 sampai dengan 2650. Jadi peluangnya 50-50, 50% itu kemungkinan kalau misalkan H4-nya nanti mampu
tutup di atasnya 2678, 50% ada potensi ke 2694. Tetapi kalau misalkan tidak mampu, ada potensi sideways sampai dengan data inflasi itu dirilis. Hasil besok dari data inflasi itu adalah positif, hati-hati bisa langsung ke banting ke bawah, yang akan menjadi targetnya adalah di 2635 sampai dengan 2620. Itu kalau misalkan hasil dari inflasi besok yang dirilis dari Amerika itu adalah positif atau surprise. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah negatif, hati-hati, level area 2705 untuk minggu ini akan dicapai. Dari segi teknikalnya, hati-hati, di sini belum ada konfirmasi, mending wait and see dulu untuk rekan-rekan yang belum ada entry posisi ya. Tetapi kalau misalkan sudah ada entry posisi sell, kurang lebih stop loss ini nggak bisa di adjust maksimum untuk saat ini ya. Untuk posisi saya pribadi itu maksimum adalah 125 pip. Saya nggak mau rubah untuk stop lossnya, dan kemarin sempat keluar sebagian posisi ketika menyentuh level area 2657 ya. Jadi gambaran saya untuk gold malam ini sebagai kesimpulan akhir, zona pantau sampai dengan besok malam, hati-hati di level area 2694 sampai dengan 2705. Kalau didukung dari segi data inflasi negatif akan sangat mudah dicapai. Tetapi kalau misalkan besok ini data inflasinya adalah positif, kemungkinan akan kembali langsung menuju support pertama weekly yang berada di 2620 ya. Tetapi tetap waspada di pivotnya 2635, kurang lebih di antara level area tersebut. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.